Kami di sini akan mempresentasikan hasil observasi di SMP FK Bina Muda Cicalengka. Lalu anggota kelompok kami ada Pasa, ada Seni, ada Siva, ada Sipa, dan ada Michelle. Teks selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Pasa Puji Lestari akan memaparkan materi yang komunikasi. Nah, menurut Awi Jaja menjelaskan komunikasi adalah inti dari semua hubungan sosial. Apabila orang telah mengadakan hubungan tetap, maka sistem komunikasi yang mereka lakukan akan menentukan apakah sistem tersebut mempererat atau mempersatukan mereka, mengurangi ketegangan, atau melenyapkan persengketaan apabila muncul. Definisi ini hampir sama dengan definisi yang dibuat oleh Hafid Cangara yang mengkhususkan pada studi komunikasi antar manusia, yakni komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antar sesama manusia melalui pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku dan berusaha mengubah sikap dan tingkah laku. Nah, berkomunikasi merupakan keharusan bagi setiap manusia. Manusia membutuhkan dan senantiasa berusaha membuka serta menjalin komunikasi atau hubungan dengan sesamanya. Dan selain itu juga sejumlah kebutuhan manusia di dalam dirinya yang hanya dapat dipuaskan lewat komunikasi dengan sesamanya. Dalam komunikasi konseling, baik konselor dan konselin sama-sama menyampaikan pesannya melalui verbal dan non-verbal dengan tujuan untuk mencapai solusi atas masalah yang dihadapi dan yang menjadi kebutuhan konselor dan konselin. Lalu ada konseling. Secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa Latin yaitu concilium yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah secara terminologi, pengertian konseling secara umum menurut pakar. Nah, menurut Charles Rogers dalam Latipun, konseling Charles Rogers menegaskan bahwa perubahan sistem self-client sebagai tujuan konseling akibat dari struktur hubungan konselor dan konseli. Nah, menurut Hamdani Bakran Azaki, konseling adalah suatu aktivitas pemberian nasihat dengan atau berupa anjuran-anjuran dan saran-saran dalam bentuk pembicaraan yang komunikatif antara konselor dan konseli. Menurut Prayitno dan Erman Amti, konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli atau disebut konselor sesuatu masalah atau yang disebut konseling yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh konseling. Dari pendapat pakar tersebut dapat disimpulkan bahwa konseling adalah sebuah proses pemberian bantuan dengan cara wawancara, yaitu adanya proses komunikasi konseling antara seorang konselor dengan konseli yang sedang mengalami sesuatu masalah dengan tujuan konseling memahami masalahnya tersebut dan dapat menyelesaikannya dengan bantuan konselor dengan hasil adanya keputusan yaitu berupa solusi dengan berkomitmen dan bertanggung jawab dalam melaksanakan keputusan tersebut. Next. Sebelumnya di sini ada komunikasi konseling.
proses konseling merupakan keterampilan seorang konselor dalam merespon pernyataan konseling dan mengkomunikasikannya kembali saatlah diperlukan. Agar proses komunikasi yang dimaksud dapat efektif dan efisien, maka konselornya memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi. Nah, proses komunikasi konseling dalam hal ini difokuskan kepada komunikasi interpersonal, yaitu antara konselor dan konseling. Penggunaan komunikasi interpersonal dapat lebih memahami konseling. Dapat disimpulkan, komunikasi konseling yaitu proses antar pribadi yang berlangsung melalui saluran komunikasi verbal dan non-verbal antara konselor dan konseli dengan tujuan membantu konseli dapat membuat kebermanfaatan dalam hidup dan mampu mengambil keputusan serta melaksanakan keputusan-keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana yang diungkapkan James Hansen, konseling merupakan suatu proses yang membantu individual dalam mempelajari tentang diri mereka, lingkungan mereka, dan aturan-aturan mereka, serta aturan-aturan cara berhubungan di antara mereka. Makna proses dalam membantu individu merupakan proses komunikasi konseling yang dilakukan konselor kepada konseli dan begitu juga sebaliknya. Berkomunikasi dengan konselor seharusnya menggunakan respon yang fasilitatif bagi pencapaian tujuan konseling. Secara umum, respon tersebut diklasifikasikan ke dalam keterampilan komunikasi secara menyeluruh. Tampaknya tidak cukup bagi konselor dengan menguasai komunikasi saja, tetapi perlu juga menguasai strategi intervensi sebagai teknik khusus pencapaian pengubahan perasaan, wawasan, pola pikir rasional, dan tindakan konseling yang dibantu dengan rancangan konseling tertentu. Dalam komunikasi konseling yang juga harus diperhatikan adanya tujuan komunikasi dan tindakan komunikatif. Selanjutnya akan dipaparkan oleh. Baik, di sini saya Sipa Safira akan menjelaskan tentang tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi dalam hal ini, komunikasi konseling yaitu untuk pencapaian pemahaman rasionalitas konseling juga. Rasionalitas yaitu seperangkat kemampuan dan usaha untuk saling memahami rasionalitas masing-masing dengan kesadaran tujuan dan pengakuan masalah yang dihadapinya, dengan melihat aspek positif dan negatif yang konseling terima. Sedangkan tindakan komunikatif dalam proses komunikasi konseling yaitu tindakan yang akan dilakukan terhadap apa yang sudah disampaikan berupa hasil keputusan yang dibuat dalam proses komunikasi konseling. Next. Lalu ada jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi verbal. Merupakan jenis komunikasi yang paling lazim digunakan dalam pelayanan kebidanan di sarana pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit, balai pengobatan, ataupun puskesmas. Komunikasi verbal adalah pertukaran informasi secara verbal, terutama berbicara secara tatap muka, face to face. Komunikasi verbal lebih akurat dan tepat waktu. Kata atau kalimat digunakan sebagai alat atau simbol untuk mengekspresikan ide atau perasaan, membangkitkan respon emosional dan memori, mengartikan objek, serta melakukan observasi. Lalu yang menggunakan kata-kata. Komunikasi ini merupakan komunikasi yang menggunakan mimik atau gerakan-gerakan, pantomime, dan bahasa isyarat. Bahasa isyarat memerlukan keahlian atau pengalaman dalam mengartikan suatu isyarat atau memiliki penafsiran yang baik.
Komunikasi ini merupakan cara yang paling meyakinkan dalam penyampaian pesan kepada orang lain. Kesalahan dalam memahami suatu isyarat akan menimbulkan kesalahan dalam penafsiran. Next. Yang ketiga ada proses komunikasi konseling. Proses komunikasi konseling yang berlangsung adanya penyampaian pesan dari konselor kepada konseling, yang mana pesan tersebut dapat pesan yang diterima secara verbal dan non-verbal. Yang tujuannya adalah sebagaimana cara atau upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi konseling. Perlu dipahami bahwa ketika berlangsungnya proses komunikasi konseling, terjadi komunikasi verbal dan non-verbal antara konselor dan konseling. Komunikasi verbal dan non-verbal itu pesan yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima dapat dikemas secara verbal dengan kata-kata atau non-verbal tanpa kata-kata atau dengan perbuatan. Komunikasi yang pesannya dikemas secara verbal atau dengan kata-kata disebut komunikasi verbal, sedangkan komunikasi yang pesannya dikemas secara nonverbal atau dengan perbuatan disebut nonverbal. Jadi komunikasi verbal adalah penyampaian makna dengan menggunakan kata-kata, sedangkan komunikasi nonverbal tidak menggunakan kata-kata. Dalam komunikasi sehari-hari, 35% berupa komunikasi verbal dan 65% berupa komunikasi nonverbal. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, ada dua cara teknik konseling, yaitu ada teknik konseling verbal dan non-verbal. Teknik konseling verbal adalah tanggapan verbal yang diberikan oleh konselor yang merupakan perwujudan konkret dari maksud, pikiran, dan perasaan yang terbentuk dalam batin konselor atau tanggapan batin untuk membantu konseling saat tertentu. Nah, teknik verbal non-direktif ini terdiri dari ajakan untuk mulai penerimaan atau menunjukkan pengertian, perumusan kembali pikiran gagasan atau refleksi pikiran, perumusan kembali perasaan atau refleksi perasaan, penjelasan pikiran gagasan atau klarifikasi pikiran, penjelasan perasaan atau klarifikasi perasaan, dan permintaan untuk melanjutkan pengulangan satu dua kata. Terus ini ada teknik verbal direktif. Terdiri dari pertanyaan mengenai hal tertentu, pemberian umpan balik, pemberian informasi, penyajian alternatif, penyelidikan, pemberian struktur, dan diagnosis atau dukungan dan saran. Teknik konseling nonverbal. Teknik konseling nonverbal itu teknik yang digunakan dalam proses komunikasi konseling berupa isyarat atau perbuatan yang bertujuan untuk menyampaikan suatu pesan tertentu kepada konseli pada waktu wawancara berlangsung. Terlebih pesan yang agak sulit dirumuskan secara verbal seperti sikap dasar misalnya penerimaan dan pemahaman, serta ungkapan-ungkapan perasaan seperti adapun ini teknik nonverbal dalam komunikasi konseling yang dapat dipraktekkan yaitu senyuman, cara gerak-gerik dan lengan, cara duduk, berdiam, anggukan kepala. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis kompetensi guru bimbingan konseling, yang dimana kompetensi profesional juga merupakan salah satu dari rumusan standar kompetensi guru bimbingan dan konseling atau konselor yang telah dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Lalu yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang dimana guru harus belajar secara maksimal untuk menguasai kompetensi pedagogis ini secara teori dan praktik. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir A, dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran,
peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Lalu yang kedua ada kompetensi kepribadian yang dimana dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir B, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Lalu kompetensi sosial yang dimana guru adalah manusia teladan, sikap dan perilaku menjadi cermin masyarakat, maka dalam kehidupan sehari-hari guru harus mempunyai kompetensi sosial yang dimana guru sebagai bagian dari manusia memerlukan kecakapan sosial yang fleksibel dalam mengembangkan kehidupan di tengah masyarakat. Lalu Standar Nasional Pendidikannya yaitu butir D dikemukakan bahwa adanya yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Lalu selanjutnya yaitu ada media bimbingan konseling yang dimana merupakan kata media berasal dari kata Latin merupakan bentuk jamak dari kata medium. Secara harfiah kata tersebut mempunyai arti perantara atau pengantar. Lalu media BK adalah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan BK yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemauan konseli untuk memahami diri, mengarahkan diri, mengambil keputusan, serta memecahkan masalah yang dihadapinya. Lalu media BK terdiri atas dua unsur, yaitu unsur peralatan atau perangkat keras hardware dan unsur pesan yang dibawanya message atau software. Perangkat lunak software ini adalah informasi atau bahan BK itu sendiri yang akan disampaikan kepada konseli dengan menggunakan perangkat keras adalah sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyajikan pesan atau bahan BK tersebut. Lalu fungsi media bimbingan dan konseling ini sebagai fungsi tambahan, tetapi memiliki fungsi tersendiri sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi BK yang lebih efektif. Lalu proses layanan BK dalam komunikasi ini mengandung komponen yang tidak berdiri sendiri tetapi saling berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangkaian menciptakan situasi yang diharapkan. Tujuan kompetensi yang ingin dicapai dan isi layanan BK itu sendiri. Fungsi ini mengandung makna bahwa memilih dan menggunakan media dalam BK harus selalu melihat pada kompetensi atau tujuan dan bahan atau materi BK. Media BK bukan berfungsi sebagai alat hiburan, dengan demikian tidak diperkenankan menggunakannya sekedar untuk permainan atau memancing perhatian klien. Untuk memperlancar proses BK, fungsi ini mengandung arti melalui media BK, individu dapat lebih mudah memahami masalah yang dialami atau menangkap bahan yang disajikan oleh lebih mudah dan lebih cepat. Lalu selanjutnya meningkatkan kualitas layanan BK. Pada umumnya hasil BK yang diperoleh individu dengan menggunakan media BK akan tahan lama atau mengendap. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, lanjut dengan saya Sipanor Padilla. Di sini saya akan memaparkan beberapa hasil wawancara dan observasi kami di SMPFK Bina Muda. Next. Nah, yang pertama kami menanyakan
pentingnya komunikasi bagi konselor dan layanan BK di SMPFK Bina Muda kepada guru BK. Nah, menurut beliau, komunikasi dalam BK itu diibaratkan sebagai ujung tombak, yaitu bagaimana kita bisa memahami situasi, memahami peserta didik, memahami kondisi sekitar, dan untuk bisa memahami berbagai permasalahan yang terjadi. Karena dengan komunikasi yang terjalin, maka akan menumbuhkan suatu rasa kepekaan. Next. Lanjut, kami juga menanyakan bagaimana peran dan pengaplikasian komunikasi verbal dan non-verbal di SMPFK Bina Muda. Komunikasi itu bukan hanya kata-kata atau suatu pesan yang disampaikan, tapi suatu perilaku, bahasa tubuh pun merupakan suatu komunikasi. Pengaplikasian komunikasi itu sendiri bukan hanya dilakukan ketika konseling saja atau di dalam kelas saja, tapi dimanapun dan kapanpun. Next. Lalu di sini ada pengaplikasian seorang guru BK, yaitu di mana guru BK selalu tersenyum dan menanggapi berbagai pertanyaan peserta didik dengan baik dan tenang. Apa yang guru BK tersebut sampaikan begitu jelas dan peserta didik bisa paham dengan cepat. Ditambah tutur kata seorang guru BK yang baik dan lembut membuat peserta didik semakin antusias dan nyaman menjalin komunikasi dengan guru BK. Next. Lalu kami juga menanyakan kompetensi komunikasi intrapersonal yang harus dimiliki oleh seorang konselor di SMPFK Bina Muda. Lalu beliau menjawab yang pertama, seorang guru BK harus aktif listening. Artinya kita mendengar secara efektif dan aktif. Karena bagaimana bisa kita memahami sesuatu, tapi kita tidak mau mendengarkan. Sedangkan sehebat apapun, jika kita berbicara, maka tak akan pernah ada artinya ketika kita tidak mau mendengarkan seseorang. Dengan aktif listening ini, kita bukan hanya sedang mendengarkan saja, tapi kita juga ikut memahami, hadir, dan ikut merasakan apa yang orang tersebut rasakan. Lalu yang kedua, kita harus menguasai ilmu observasi dan harus mempunyai kemampuan observasi. Karena dengan demikian, kita bisa mengetahui dan peka terhadap lingkungan sekitar kita. Dengan kemampuan ini, kita akan dapat lebih mudah membaca berbagai macam permasalahan atau sesuatu yang dirasakan oleh seseorang hanya dengan melihat gerak tubuh, tingkah laku, dan respon yang disampaikannya saja. Lalu yang terakhir, ketiga, yaitu kemampuan berkomunikasi yang baik dan benar. Karena dengan berkomunikasi yang baik, kita bisa membedakan cara kita berkomunikasi dengan peserta didik, orang tua, atau wali kelas. Kita pun harus mempunyai kemampuan wawancara yang baik, karena kalau kita tidak memiliki kemampuan wawancara yang baik, kita tidak akan tahu apa yang harus kita tanyakan, atau kita tidak akan tahu bagaimana cara memulai suatu pembicaraan dan mengakhirinya. Dan dengan kemampuan komunikasi ini juga, kita bisa lebih mudah berinteraksi dengan orang yang tertutup. Next. Kami juga menanyakan bagaimana komunikasi organisasi di SMPFK Bina Muda dengan stakeholder. Di lingkungan sekolah, tupoksi itu sangat penting, kata guru BK, agar kita tahu tugas pokok kita itu apa dan fungsi kita berada di lingkungan tersebut itu apa, supaya terhindar dari perebutan tugas dan wewenang. Alur pelayanan di SMPFK Bina Muda yang pertama adalah wali kelas. Ketika wali kelas sudah tidak sanggup menanggapi permasalahan tersebut, maka bisa dialih tangankan ke guru BK. Tapi ada toleransi juga jika melihat kondisi wali kelas yang sudah tidak memungkinkan, maka boleh langsung dialih tangankan ke guru BK. Kesiswaan juga hanya bertugas sebagai koordinator untuk dan jika permasalahan sudah kompleks, maka kesiswaan ataupun kepala sekolah akan turun tangan dan ikut andil dalam upaya memecahkan permasalahan tersebut. Next. Lalu ada media komunikasi yang digunakan oleh layanan BK di SMPFK Bina Muda. Nah, menurut guru BK, media yang digunakan oleh guru BK di SMPFK Bina Muda itu selalu memanfaatkan kecanggihan teknologi.
Biasanya jika sedang pembelajaran jarak jauh, maka guru BK akan memanfaatkan grup WA untuk berdiskusi atau memberikan layanan. Tetapi saat pembelajaran di kelas, biasanya guru BK selalu memberikan atau menayangkan beberapa video edukasi yang sedang hangat dan membuat peserta didik lebih tertarik dan tidak merasa bosan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.